Film dimulai dengan seorang siswa bernama Satoyama yang menulis pesan pada selembar kertas untuk pemilik bangku yang dipakainya saat pelajaran khusus. Saat kembali pergantian kelas, seorang siswi yang bernama Nozomi terkejut melihat pesan itu ada di dalam lacinya. Di sana tertulis untuk pemilik bangku ini. Ia pun buru-buru pergi ke ruang penyiaran untuk membaca isi pesan itu, yang ternyata berisi kalimat "Aku menyukaimu" dari Satoyama. Nozomi sampai bingung apakah ini lelucon atau kenyataan, karena Satoyama merupakan siswa tampan dan populer di sekolah itu. Saat berpapasan, Nozomi sampai tidak bisa berkata-kata. Dia lalu bertanya pada temannya Matsumoto, seandainya Satoyama menembaknya, apakah dia akan menerima. Tapi Matsumoto merasa tidak akan mungkin seorang Satoyama menyukainya. Setibanya di rumah, Nozomi berkali-kali membaca pesan itu karena masih belum percaya. Keesokan harinya, Nozomi membalas pesan itu dengan meletakkan di loket sepatu Satoyama berisi permintaan maaf karena tidak mengenalnya. Hari itu Nozomi mendengar kalau Satoyama menolak seorang siswi dengan mengatakan kalau dia sedang menyukai seorang gadis. Hari berikutnya, setelah pergantian kelas, Nozomi kembali mendapat balasan pesan. Kali ini bahkan mengajaknya pacaran. Matsumoto yang melihat Nozomi linglung membantunya membereskan buku-bukunya, sementara Nozomi ke ruang penyiaran dan merasa kenapa Satoyama harus memilihnya. Secara kebetulan, Satoyama masuk sehingga ia menduga Matsumoto lah pemilik bangku itu. Nozomi kembali membalas pesan itu dan memintanya untuk memasukkan balasan ke kotak penyiaran. Satoyama setuju kalau mereka berteman dulu karena alasan Nozomi belum saling mengenal. Nozomi meminta kalau mereka sementara berbalas pesan saja karena takut gosipnya menyebar di sekolah. Suatu hari, saat keluar ruang penyiaran, Nozomi berpapasan dengan Satoyama yang baru memasukkan sebuah diari. Dari sana Nozomi akhirnya sadar kalau pesan pertama buat temannya Matsumoto. Akhirnya Nozomi membalas dengan mengatakan kalau dia bukanlah Matsumoto. Namun saat akan mengantar pesan itu, Nozomi malah bertemu Satoyama yang membuatnya gugup. Satoyama pun bertanya, apa sahabatnya Matsumoto pernah bercerita tentang dia. Nozomi mengatakan pernah karena mengingat percakapan mereka sebelumnya. Satoyama pun merasa senang mendengarnya. Tidak ingin Satoyama kecewa, Nozomi pun tetap melanjutkan membalas pesan dengan berpura-pura menjadi Matsumoto yang mengatakan ingin lebih mengenalnya. Mereka mulai dengan memperkenalkan diri dan memberitahu biodata masing-masing. Nozomi membalas dengan memperhatikan dan lebih dekat dengan Matsumoto. Yang membuat Nozomi senang, ternyata band kesukaan mereka sama. Suatu hari, Satoyama mengajaknya untuk pergi ke toko roti yang baru buka. Tapi Nozomi menolaknya. Saat hendak ke ruang penyiaran, Nozomi bertemu kakak kelasnya yang bernama Yano, yang merupakan mantan pacar Nozomi. Di ruang penyiaran, Nozomi memutar lagu dari band kesukaannya yang membuat Satoyama senang. Saling berbalas pesan terus mereka lakukan sehingga lebih kenal satu sama lain. Suatu hari teman-teman Nozomi mengajaknya karaokean. Ternyata di sana sudah ada Satoyama yang membuat Nozomi terkejut. Tiba-tiba teman Satoyama yang bernama Yoneda mengatakan seandainya Matsumoto di sini pasti seru, yang membuat Satoyama merasa kesal. Yang lain bertanya pada Nozomi, kenapa akhir-akhir ini dia suka memutar lagu rock and roll. Nozomi yang bingung menjawab kalau itu permintaan temannya. Teman-temannya lalu menggoda dengan berkata kalau itu pasti permintaan mantan pacarnya, senior Yano. Saat di luar ruangan, Satoyama kesal karena Nozomi tertawa saat membahas lagu yang diputarnya dan mengatakan kenapa dia menertawakan permintaan sahabatnya Matsumoto. Karena merasa serba salah, Nozomi pun pamit pulang terlebih dahulu, yang diikuti oleh Satoyama. Nozomi mencoba menjaga jarak, tapi Satoyama menegurnya. Satoyama pun meminta maaf karena kelakuannya tadi, serta bertanya apakah Nozomi sudah tahu kalau dia menyukai Matsumoto. Karena menjawab seadanya, Satoyama sampai memegang wajah Nozomi. Satoyama pun bercerita kalau dulunya dia pernah ikut klub sepak bola, tapi karena dia mempunyai seorang adik yang harus dia jaga,
sebab ibunya sudah meninggal. Mereka tinggal dengan neneknya yang juga sakit-sakitan, sehingga semua pekerjaan rumah dia yang lakukan, yang membuatnya berhenti bermain sepak bola. Mendengar itu, Nozomi pun memberi semangat, pasti suatu saat nanti dia akan bisa bermain di klub sepak bola lagi. Karena sebentar lagi akan ada turnamen, semua semangat sebab ada ramalan siapa yang menang lalu mengelus trofi dan mengungkapkan perasaan cintanya, maka akan terbalas. Saat pulang, mereka ketemu Yoneda yang kembali bertanya di mana Matsumoto. Yuko merasa kesal karena Yoneda selalu menanyakan Matsumoto. Dia lalu memberitahu Nozomi kalau sebenarnya dia sudah menyukai Yoneda dari SMP dan meminta agar dirahasiakan dari Matsumoto. Suatu hari, Nozomi kembali memutar lagu rock and roll sehingga saat selesai siaran, teman-temannya bertanya kali ini permintaan dari temannya yang mana karena mereka merasa seperti selera anak lelaki. Tapi Matsumoto mengatakan kalau dia juga menyukai lagu itu. Begitu juga dengan Satoyama, merasa senang dengan lagu yang diputar Nozomi, lalu mengatakan mungkin suatu hari nanti dia juga akan lukis lagu yang akan bikin satu sekolah mengeluh karena berisik. Nozomi kembali membalas dengan memberikan semangat, yang membuat Satoyama jadi merasa lebih bersemangat. Suatu hari, Yoneda mengajak Yuko untuk pergi ke taman bermain. Yuko merasa senang, tapi ternyata Yoneda mengatakan kalau Satoyama dan Matsumoto juga ikut. Yuko takut kalau Yoneda mendekati Matsumoto, hingga ia mengajak Nozomi agar kesan berpasangannya menjadi hilang. Nozomi mau kita keluar ne? Satoyama dan Nozomi pun sama-sama bersemangat untuk pergi. Tibalah harinya, Satoyama merasa gemas melihat Nozomi karena sangat berbeda saat memakai pakaian rumahan. Saat Matsumoto tiba, Nozomi mencoba mencairkan suasana agar tidak terlihat canggung. Untungnya Yuko dan Yoneda juga tiba. Mereka mencoba permainan bersama-sama. Saat bermain capit, Satoyama berhasil mendapatkan sebuah boneka. Saat makan, Matsumoto mengatakan kalau dia selama ini berpikir Satoyama orang yang susah didekati, yang membuat Satoyama tersenyum. Saat taruhan ingin mencoba permainan lain, Nozomi dan Satoyama kalah, sehingga tidak ikut bermain. Satoyama mengatakan kalau dia kagum dengan sifat Nozomi yang selalu menerima apapun demi menyenangkan hati orang lain. Satoyama pun memberikan boneka yang didapatkannya. Nozomi yang mulai menyukai Satoyama merasa sedih melihat kebersamaan Matsumoto dan Satoyama. Setibanya di rumah, Nozomi menangis sambil menulis pesan kalau dia sangat senang saat di taman bermain. Saat berlatih basket, Nozomi merasa hanya menjadi beban tim, tapi Matsumoto dan Yuko menyemangatinya. Selesai latihan, Yano menemuinya di ruang penyiaran dan memberikan buku vokal. 10年後の自分 Karena di kelas Nozomi selalu mendapatkan nilai 100 untuk pelajaran bahasa Inggris, sedangkan Satoyama selalu mendapatkan nilai merah, Satoyama memohon agar Nozomi mengajarinya. Untuk memudahkan komunikasi, Satoyama pun meminta nomor HP Nozomi. Suatu hari, Satoyama meminta Nozomi untuk mengajari ke rumahnya, karena tidak ada yang menjaga adik dan neneknya. Saat hendak pergi, mereka bertemu kembali dengan senior Yano yang memberikan buku vokal pada Nozomi. Satoyama yang mengetahui itu mantan pacarnya sedikit cemburu. Setibanya di rumah Satoyama, adiknya menduga kalau Nozomi pacar kakaknya, dan langsung memberitahu pada neneknya. Saat belajar, adiknya tiba-tiba datang dan menanyakan siapa yang terlebih dahulu menyatakan perasaannya, karena dia juga punya gebetan di sekolahnya. Satoyama yang sedang fokus belajar meminta adiknya untuk pergi. Saat mengantar Nozomi pulang, Satoyama mengajarinya bermain basket dan curhat kalau ayahnya lah yang memintanya untuk berhenti bermain bola. Tapi kata hatinya tidak ingin menyerah setelah mendengar kata semangat dari Nozomi sepulang karaoke dulu. Takut terbawa perasaan, sejak malam itu Nozomi tidak lagi menulis pesan diari, sehingga Satoyama menanyakan penyebabnya. Nozomi beralasan kalau dia sedang sibuk. Suatu hari, Satoyama dan Yoneda menemui Matsumoto untuk meminjam bukunya. Di saat yang sama, Yuko dan Nozomi datang, sehingga Yuko langsung menghampiri mereka. Melihat Satoyama dan Matsumoto, teman-teman Nozomi mengatakan kalau mereka pasangan yang ideal, yang membuat Nozomi sedih sehingga pergi keluar. Ternyata Yano sedang menunggunya dan bertanya apakah Satoyama adalah pacarnya. Nozomi pun menjawab kalau mereka hanya berteman dan pembicaraan mereka didengar oleh Satoyama.
Mendengar Yano ingin kembali menjadi pacar Nozomi, Satoyama pun cemburu dan langsung pergi. Malamnya Satoyama mengirim pesan teks yang memberitahu kalau nilai bahasa Inggrisnya bagus dan meminta besok diajarin kembali. Nozomi membalas dengan mengatakan kalau dia juga ingin menyampaikan sesuatu. Pagi itu, Nozomi mendengar kalau ada murid lain yang menembak Matsumoto dan dia menerimanya. Tidak ingin Satoyama kecewa, Nozomi mengatakan kalau ada yang lebih menyukainya. Sayangnya Yuko berpikir kalau itu adalah Yoneda, yang membuatnya marah pada Nozomi. Tidak ingin terjadi keributan, Matsumoto mengatakan kalau dia tidak menyukai Yoneda. Tapi hal itu malah membuat Yuko jadi memusuhi Nozomi. Karena lupa janji ketemuan, Satoyama akhirnya langsung menemui Nozomi di kelasnya dan mengajaknya ke atap sekolah. Nozomi pun menceritakan apa yang barusan terjadi antara dia, Matsumoto, dan Yuko. Nozomi merasa dialah semua sumber masalahnya. Satoyama meminta untuk berkata jujur dan berteriak untuk melepaskan semua bebannya. Satoyama lalu bertanya pada Nozomi apakah dia kembali pada mantan pacarnya. Nozomi menceritakan kalau awalnya dia ditembak oleh Yano. Namun karena Nozomi tidak bisa mengungkapkan perasaannya, dia malah diputuskan. Sehingga Satoyama mengajarinya untuk langsung mengutarakan jika lain kali ada yang menembaknya. Nozomi lalu membahas Matsumoto dengan mengatakan semoga hubungan mereka lancar. Tanpa diduga, Satoyama langsung menciumnya. Membuat Nozomi terkejut dan berpesan agar tidak menceritakannya pada Matsumoto. Keesokan harinya, Yuko mendatangi Nozomi ke ruang penyiaran dan meminta lagu permintaan. Setelah memutar lagu, mereka pun saling memaafkan. Mendengar lagu itu, Matsumoto juga datang dan langsung meminta maaf. Yuko lalu mengatakan kalau dia akan mengungkapkan perasaannya pada Yoneda. Sehingga Matsumoto mengatakan mereka harus menang agar bisa mengelus trofi sesuai ramalan. Tiba-tiba Matsumoto mendengar suara dari luar, yang ternyata buku diari dari Satoyama. Matsumoto terkejut saat membaca isinya. Nozomi yang merasa bersalah memilih untuk pergi. Turnamen sekolah pun dimulai. Saat giliran Nozomi, dia pun mengingat teknik yang diajarkan Satoyama. Tibalah saat tim sepak bola. Satoyama dan Yoneda pun penuh semangat. Tapi sayangnya, tim mereka kalah. Yoneda yang sedang sedih karena kekalahan, dibuat terkejut karena Yuko mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Di tempat berbeda, Yano memberitahu Nozomi kalau sekarang dia jadi orang yang berbeda dan merasa menyesal karena dulu telah memutuskannya. Yano memberi semangat pada Nozomi agar lebih percaya diri. Saat pulang, Nozomi langsung meminta maaf pada Matsumoto. Sambil memberi buku diari itu, Matsumoto meminta Nozomi untuk lebih berterus terang ke depannya. Malam itu, Nozomi membaca pesan dari Satoyama yang bertanya siapa sebenarnya dia. Sebelum berpindah kelas, Nozomi memasukkan pesan di lacinya. Kali ini, sebelum memutar lagu, Nozomi memberitahu kalau dia akan memutar lagu kesukaannya. Secara kebetulan, Satoyama mengambil pesan yang ditinggalkan Nozomi di lacinya. Nozomi memutar lagu rock and roll yang membuat semua siswi menutup telinga karena berisik, tapi para siswa menyukainya. Ternyata isi surat Nozomi mengakui dan meminta maaf karena telah berpura-pura menjadi Matsumoto. Juga akan mendukung Satoyama untuk berpacaran dengan Matsumoto. Satoyama yang membaca pesan itu pun langsung berlari menemui Nozomi. Tanpa sadar mic-nya berpindah, sehingga pembicaraan mereka terdengar oleh semua. Satoyama bahkan mengungkapkan perasaannya, yang membuat semua histeris. Nozomi yang tersadar langsung mematikan mic-nya. Satoyama bercerita kalau awalnya dia membaca pesan-pesan semangat di meja Nozomi. Dan sebenarnya dia sudah tahu kalau ada kesalahpahaman. Tapi dia tidak ingin berhenti. Karena selalu mendapat pesan yang membuatnya lebih bersemangat dalam hidup. Untuk itulah dia mencoba mendekatkan diri. Mendengar itu, Nozomi juga mengungkapkan perasaannya kalau dia juga menyukai Satoyama. Di akhir, Satoyama langsung memeluk dan mencium Nozomi.